Pengemudi ojol menyatakan dukungan terhadap gagasan perubahan termasuk gagasan perubahan pada peraturan ojol sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan pengemudi ojol. Dua. Pengemudi ojol menyatakan NKRI adalah harga mati. Begitu juga Anies untuk Presiden 2024 adalah harga mati. Tiga. Pengemudi ojol pada saat hari pencoblosan siap menjadi saksi bekerja sama dengan tim sukses Anies Baswedan demi memerangi segala kecurangan yang bakal terjadi. Demikian deklarasi dukungan ini disampaikan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan bisa maklum membantu perjuangan ojol. Jakarta 2 Juli 2023. Anies Pak Presiden. Siapa kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren ojol. Ya, sahabat RH sekalian, dan ini perlu kita bahas, kita mention mengenai ojol yang bertekad memenangkan Anies Baswedan harga mati katanya untuk Presiden 2024. Artinya dia tidak akan kelain hati tekadnya untuk Anies Baswedan dan bersedia bekerja sama untuk menjadi saksi bersama tim relawan Anies lainnya. Syukur-syukur nanti dia kasih gratis itu untuk para saksi pada hari H gitu ya, untuk mobilitas bolak-balik. Dan mudah-mudahan pemilik Grab atau pemilik Gojek itu tidak melarang aspirasi ya. Jadi kalaupun misalnya Anda sekarang bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi, tiba-tiba Anda punya driver ojol kelain hati, itu karena mereka merasa bahwa mereka belum sejahtera dan belum terlindungi. Jangan-jangan mereka masih berpikir bahwa mereka cuma dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan dan kemudian database itu kemudian menjadi barang yang laku untuk dijual ke investor asing. Maka driver ojolnya ya jangan harap untuk sejahtera. Yang sejahtera adalah mereka-mereka yang berada dan menguasai bisnis itu dengan teknologi yang mereka kembangkan. Ya, saudara sekalian, coba kita bacakan beberapa berita ya. Ini Medcom ya, medcom.id, ribuan driver ojol Jabodetabek deklarasikan dukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Ribuan pengemudi atau driver ojek online Minggu 2 Juli 2023 siang berkumpul di pintu air Kanal Banjir Timur, Malaka, Sari, Durensawit, Jakarta Timur. Para driver ojol se-Jabodetabek mendeklarasikan mendukung Capres Anies Baswedan sebagai Presiden 2024. Ribuan driver ojol yang bernama Relawan Driver Ojol for Anies doa. Luar biasa ya. Driver Ojol for Anies hadir untuk mendeklarasikan diri mendukung calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan sebagai Presiden 2024 dan siap memenangkan Anies pada Pilpres tersebut. Dukungan diberikan lantaran para driver ojol berharap adanya perubahan dan perlindungan hukum bagi mereka karena 10 tahun ini nasib driver ojol terlunta-lunta ya. Para driver ojol ini juga akan berjuang untuk memenangkan Anies Baswedan sebagai Presiden 2024 nanti.
Profesi mereka yang dekat dan dibutuhkan masyarakat akan memudahkan mereka untuk mensosialisasikan Anies Capres ke masyarakat. Usai deklarasi, driver ojol langsung melakukan aksi konvoi berkeliling menuju Patung Kuda, Jakarta Pusat. Ya, sobat era sekalian, itu tadi driver ojol ya. Beberapa berita disampaikan rekan saya Jumhur Hidayat yang merupakan ketua umum KSPSI ya, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Banyak berita-berita tentang ojol ini ya. Misalnya metrosindonews.com, driver ojol lintas aplikator ngumpul di Duren Sawit, Jaktim. Ada apa? Jadi lintas aplikator ya, tidak hanya Gojek, tidak hanya Grab, tapi juga yang lain. Saya tidak tahu ada enggak yang lain. Ribuan pengemudi ojol deklarasi harga mati Anies for President 2024, mediaindonesia.com. Kemudian ojol deklarasi harga mati Anies for President 2024. Antara, wah luar biasa, Antara juga bikin berita ya. Soalnya bukan apa, dalam era sekarang ini berat ya. Demi legalitas, ribuan driver ojol Jabodetabek deklarasi dukung Anies Baswedan. Kemudian relawan doa deklarasi dukung Anies Baswedan Presiden 2024. Detikcom ya. Ya, saudara sekalian, mudah-mudahan dukungan ojol ini menginspirasi kelompok-kelompok yang lain untuk juga mendukung Anies Baswedan. Yakinlah, Anies adalah presiden yang lebih baik, bukan terbaik, lebih baik dibandingkan dua calon lainnya. Itu keyakinan. Makanya saya seorang pemilih yang rasional ya. Jadi memilih itu setelah membandingkan, bukan dengan bukan dengan fanatisme, membandingkan. Nah, yang dibandingkan itu ya aspek personal orangnya maupun aspek eksternalnya. Aspek personal itu menyangkut kemampuan, personal capacity, ya, personal ability, intelektualitasnya, kemampuan akademiknya, kemampuan leadershipnya, track recordnya atau rekam jejak dan lain sebagainya. Itu personal capacities. Selain personal capacities, lingkungan eksternalnya. Dia bergaulnya sama siapa, siapa pendukungnya, ya, Islamofobia atau tidak misalnya, ya, cinta NKRI beneran atau cuma sekedar lip service padahal tukang maling tambang, ya, tukang maling kekayaan Republik ini. Nah, tidak ada yang absolut pastinya. Setiap manusia pasti punya kelemahan, baik kelemahan dalam dirinya maupun kelemahan eksternal atau lingkungan pergaulannya. Tetapi kita kan harus memutuskan dan membandingkan. Karena itu sorry to say ya, untuk calon lain ya, for the time being saya menganggap Anies lah yang lebih baik dibandingkan dengan dua calon lainnya. Jadi ini bukan sebuah penilaian fanatisme buta. Yang buta, yang ono, yang menilai tiba-tiba kagak ada prestasi, rekornya gak jelas ya, hanya terlihat berani padahal kita tidak tahu apa yang dia kerjakan, tiba-tiba ditahbiskan sebagai orang yang pantas memimpin Republik ini. Anies jelas track record dia sejak mahasiswa, karena saya satu angkatan, satu generasi, saya sudah lihat bibit kepemimpinannya. Gitu ya sobat era sekalian, dan dia bukan orang yang mengandalkan terah keluarga atau kekayaan untuk diakui sebagai pemimpin. Tapi betul-betul orang yang mengandalkan kapasitas personal untuk menjadi pemimpin. Nah, itulah yang membedakan antara Anies dengan dua calon lainnya yang mengandalkan vehicle, the big vehicle ya, kendaraan besar, atau mengandalkan kekuasaan dan uang atau harta yang dimiliki. Terutama yang terkait dengan harta yang tidak habis 7 turunan mungkin ya. Karena kita tahu bahwa yang namanya penguasa dulu, waduh, kekayaannya luar biasa. Jadi sekarang kalau dia sampai ke sini ya luar biasa juga kekayaannya. Oke, sobat era sekalian, itu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.